Bahkan malah yang populer itu alasan diantara membunuhnya adalah karena berebut pasangan. Padahal Quran nggak menyebut cerita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dava. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Suara Dava, tempat berbagi pengetahuan untuk kita semua. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang telah stay tune di YouTube Pondok Pesantren Darul Falah Besong Semarang untuk menonton podcast Suara Dava. Podcast kali ini hadir bersama saya, Sania, dengan segmen yang sangat spesial, yakni Hari Raya Idul Adha, yang bertemakan menjual daging kurban. Apakah diperbolehkan? Nah teman-teman, akhirnya kita berjumpa lagi dengan Hari Raya Idul Adha, atau yang biasa kita sebut dengan Idul Kurban, yakni pada tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 Masehi. Mungkin teman-teman masih pengen tahu nih lebih banyak hal mengenai apa itu Idul Adha atau hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha atau yang biasa kita sebut dengan Idul Kurban, yakni bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentu saja ahli pada bidangnya. Langsung saja kita sambut, yakni Ustadz Tajudin Arfan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan merupakan salah satu pembina dan asatid di Pondok Pesantren Darul Falah Besong Semarang. Nah, terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Tajudin telah bersedia hadir bersama kami semua. Untuk itu, Ustadz, langsung saja kami masuk pada segmen pertanyaan, yakni pertanyaan yang pertama. Ustadz, saya pengen tahu nih, kira-kira apa definisi dari kurban itu sendiri? Kurban, kalau ditanyakan terkait dengan pengertian dan definisi kurban, satu hal bahwa istilah dari kata korba atau ya kurban. Di kata kurban itu maknanya mendekat. Maksud dari mendekat di sini adalah memberikan sebuah persembahan yang diniatkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orientasi utama berkorban itu bukan sekedar mengalirkan darah dari hewan yang dikorbankan, tapi pada orientasi menata niat tulus bahwa ini menjadi bagian dari persembahan, bagian dari bentuk keikhlasan dalam menjalankan perintah agama. Untuk apa? Ya untuk berikhtiar taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, berarti kurban ini identik dengan mendekatkan diri pada Allah Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kapan Ustaz kira-kira perintah atau syariat berkurban itu ada? Kalau dikaitkan dengan sejarah agama, ya, tradisi kurban itu sudah sejak awal bersamaan dengan sejarah manusia. Orang yang pertama kali kurban dalam artian itu adalah diantaranya kisah yang direkam dalam surat Al-Maidah. Saya lupa ayatnya, bicara sendiri tentang kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil, yang kita hanya kenal biasanya ceritanya soal pembunuh ya, saudara dan membunuh saudara yang lain. Bahkan malah yang populer itu alasan diantara membunuhnya adalah karena berebut pasangan. Padahal Quran nggak menyebut cerita itu. Nggak ada cerita mereka membunuh itu hanya berebut pasangan itu. Di ayat itu dijelaskan bahwa saudara satu dan yang lainnya itu saling iri terkait dengan persembahan yang diberikan kepada Allah. Saya lupa potongan ayatnya awal itu, di situ ada kata idqarraba qurbanan fatuqbila minha wala yataqabbal nantinya pada cek itu. Intinya adalah di situ dikisahkan tentang dua putra Adam yang mempersembahkan kepada Allah idqarraba qurbanan. Kata kurban itu diantara diambil dari itu. Yang satu fatuqbila, satu diterima oleh Allah, yang satu walam yataqabbal akhar, dan Allah enggak menerima satunya. Kemudian yang satu mengatakan yang enggak terima ini, yang korbannya enggak diterima oleh Allah itu mengatakan la'abtulannak, aku akan bunuh kamu. Jadi beda dengan kisah yang populer itu. Irinya karena soal pasangan. Nah, di Quran itu enggak bicara soal itu. Jadi persembahan kepada Allah. Dalam riwayat diceritakan yang Qabil itu
mempersembahkan hewan ternak, yang satu mempersembahkan buah-buahan dan sayuran. Karena yang satu itu profesinya adalah peternak, penggembala, yang satu adalah petani. Kemudian dia terima satunya, yaitu yang disembelih, yang menyembelih hewan berupa kambing, yang dalam riwayat yang lainnya kambing itulah yang nanti menjadi penggantinya Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kambing yang dulu dipersembahkan oleh Qabil itu. Jadi itu cerita awalnya. Kemudian mentradisi menjadi bagian dari syariat dibawa oleh para nabi, dan satu di antara yang melestarikan tradisi itu adalah risalah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi tradisi di masyarakat Mekah dan menjadi bagian dari syariat Islam. Jadi kalau dalam tarikh tasyri'nya itu ya, berkorban itu sudah menjadi tradisi sebelum risalah Muhammad SAW. Jadi orang Arab Jahiliyah itu sudah berkorban, karena itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Dan peletak agama awal di Mekah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diwariskan kepada Nabiullah Ismail. Dan tradisinya berjalan. Ketika Islam kemudian disempurnakan, ditata dalam tarikh tasyri'nya seperti itu. Seperti dengan kekah itu sama. Kekah itu sebelum Islam sudah ada. Laki-laki dikekah 2 kambing, perempuan dikekah 1 kambing. Itu sudah ada. Cuma bedanya cara tradisinya. Dulu itu ketika kekah itu, anak yang dikekah itu kemudian dilumuri dengan darah hewan yang dikorbankan. Darah kambingnya dilumuri ning awake sing bayi itu. Islam enggak usah. Kemudian dimasak dan dikonsumsi bareng-bareng. Setahu saya seperti itu dalam tarikh tasyri'nya sendiri. Baik Ustaz, ini bagaimana kaitannya dengan pemilihan domba, yakni yang digantikan Allah dari Nabi Ismail? Mengapa domba? Adakah alasan khusus yang Allah mungkin pilih? Atau kalau unta terlalu besar mungkin ya. Maka kemudian memang saya tidak tahu pasti kenapa kemudian yang diganti itu domba. Tapi kalau lihat dari kultur masyarakatnya, ya, memang untuk rata-rata yang konsumsi mereka itu ya emang domba. Unta itu biasanya kalau ada perayaan, ada acara lah, ada walimah, ada hajat khusus. Maka kemudian dalam pandangan para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa korban itu yang paling utama itu kambing, karena syariatnya itu. Dalam sejarah Rasul tidak pernah berkorban pakai unta, itu tidak pernah. Tapi ada yang mengatakan enggak, korban itu orientasinya tidak hanya soal takor kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga bagian dari idkhalus surur, memberikan rasa bahagia kepada saudara yang lain. Maka kemudian yang terbaik adalah mana yang paling besar. Mana yang paling besar. Jadi dalam literatur fikih itu perdebatannya di sana. Alasan yang paling logis untuk yang mengatakan karena kambing adalah yang paling utama, ya karena itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu yang disembelih oleh Rasul dan seterusnya. Tapi kalau pakai alat yang lain, ya yang paling besar itu yang paling besar, yang paling gemuk, dan orientasinya yang paling mahal, itu yang terbaik. Dan seperti itu. Baik Ustaz, nih oleh karena itu berarti ada ya Ustaz terkait dengan ciri-ciri hewan yang sah untuk dijadikan korban itu? Harus, tidak semuanya hewan. Dan bedanya ini, saya kira di sini nanti ada hikmah ya. Hikmah kenapa dalam berkorban itu, satu, harus mempersyaratkan beberapa hal. Kalau dalam literatur yang saya ambil dari guru saya ini, dari Romo Kiai Arifin Fanani, itu persyaratan utama untuk hewan yang dikorban itu, pertama adalah, yang paling utama adalah cukup umur. Umurnya berapa? Kalau kambing itu, kalau biri-biri ya, atau domba, atau kalau kita habis gibas itu kalau orang Jawa itu umurnya minimal 1 tahun ke atas. Kemudian kambing biasa, kambing Jawa itu 2 tahun ke atas. Dengan catatan kalau dalam catatan fikih itu harus, kalau bahasa kita ya santri itu poel. Poel itu ada gigi belakang ya,
atau gigi geram atau apa istilahnya itu yang tanggal dengan normal, bukan tanggal karena direkayasa. Karena mohon maaf ini jadi perhatian bareng-bareng untuk kita. Karena kalau hanya sekedar tanggalnya gigi kambing atau gigi hewan yang dikorbankan, itu sekarang bisa direkayasa oleh tukang-tukang atau bakul-bakul hewan itu. Apalagi kalau pakai logika bisnis itu kan, antara supply and demand-nya nggak seimbang kan bisa dipromosikan semua, premo kabeh itu. Ini yang perlu dihati-hati. Hati-hati bagi siapa? Bagi yang mau berkorban. Benar enggak memang hewan itu memang giginya tanggal secara natural? Maka pentingnya mengetahui kualitas hewan yang dikorbankan itu. Karena apa? Kalau sudah kadung niat korban, ternyata hewannya belum layak untuk dikorbankan. Kalau sapi, kerbau itu umurnya 2 tahun ke atas. Kalau unta, saya kira di Indonesia nggak ada sembelih unta ya. Kalau mau ambil di kebun binatang Mangkang itu ada, kalau mau diambil dibuat korban itu 5 tahun sampai 6 tahunan. Jadi itu yang paling utama, memenuhi cukup umurnya. Kenapa? Karena gini, ini ada hikmahnya. Bayangkan kalau hanya sekedar hewan yang disembelih, itu semuanya yang kecil-kecil bisa disembelih semua. Saya nggak bisa kemudian regenerasi hewan itu jadi bermasalah. Selain itu, persyaratan yang lainnya adalah yang jelas sehat, kondisinya tidak cacat, dan dipastikan bahwa hewan itu memang dari sisi kelayakan untuk disembelih itu layak. Maka pertimbangan yang paling mudah adalah kalau ada orang yang memang paham betul dengan kualitas hewan yang disembelih, saya kira di situ kehati-hatian kita. Bukan berarti nggak boleh beli sendiri, boleh. Tapi kalau kemudian diniati untuk korban, itu ada aturan-aturan. Karena banyak kasus, beberapa masjid, musola atau tempat-tempat yang untuk korban, ketika dicek hewannya belum umur. Panitia repot mau dikembalikan, sudah kadung diamanahi. Kalau nggak dikembalikan, jelas niatnya korban, tapi dari sisi hewannya tidak memenuhi, maka biasanya ada solusinya satu, tetap disampaikan meskipun itu pahit dan nggak menyenangkan oleh panitia. Tetap panitia yang paling penting itu, panitia korban itu tetap disampaikan. Ada kemudian yaudah kalau memang nggak bisa dikorban, jadi sedekah biasa, lebih ringan lagi itu. Nanti bisa ditasawufkan kepada siapapun. Tapi kalau memang yang bersangkutan yang berkorban mutahi itu kemudian mau mengganti, itu juga lebih baik. Maka biasanya kalau di beberapa tempat itu, syukur kalau pas di sekitar bapak ibu atau saudara itu ada ahli dalam perhewanan itu, atau malah menjadi dokter hewan, dilibatkan dalam proses ini. Bukan untuk apa? Karena prinsipnya gini, saya masih ingat di Atabul Alim Muta'alimnya Mbah Hashim itu, Mbah Hashim mengatakan la yaqdimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi fi hukamakal. Jangan melakukan sesuatu sebelum tahu betul urusan atau hukum aturan tentang sesuatu itu sendiri. Kalau hanya sekedar nyembelih, nggak usah korban, ya nggak usah dipikir itu. Yang balibul baru 5 bulan, baru 3 bulan sembelih dalam. Tapi ini soal korban, ini soal ibadah. Ada aturannya, ada skenario yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, berarti di sini memang kondisi hewannya harus layak ya, Ustaz? Ya, ada aturannya, minimal 2 itu, cukup umur dan memang sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah, baiklah, inilah teman-teman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, Ustaz, kita memasuki pertanyaan inti pada segmen kali ini, yakni bolehkah panitia menjual daging hasil dari kurban? Mungkin Ustaz dapat menjelaskan secara detail sebagai bahan belajar dan informasi yang kita simak. Ini yang paling ramai biasanya. Panitia itu sudah kerjaannya nggak enak, terkadang dituduh kali untuk jatah akeh, wis mangan untuk jatah akeh. Ya, panitia korban dan distribusi itu harus tahu betul aturan mainnya. Gimana? Pertama, posisi panitia itu adalah wakil dari mudhahi, orang yang dikasih amanah untuk melaksanakan proses penyembelihan dan pendistribusian daging kurban. Nah, dalam hukum, dalam fikih dijelaskan bahwa
ketika dia seorang wakil, maka dia tidak punya hak apapun atas apa yang menjadi amanah untuk diwakilkan. Itu yang repot. Nah, terus bagaimana? Biasanya panitia itu kemudian minta ridhonya. Jadi ketika ada amanah titip hewan kurban sapi untuk 7 orang, maka nanti minta ridhonya. Boleh tidak Pak panitia kemudian mengambil sedikit dari daging ini. Kepada siapa? Izinnya kepada yang berkorban. Yang korban. Mungkin bisa mengambil sedikit jadi jatahnya siapa? Samudohi sendiri. Karena kalau pembagiannya kan kalau korban sunnah ya, korban sunnah itu pembagiannya kan sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk saudara muslim yang bukan fakir miskin. Tapi kalau korban wajib itu semua distribusi harus kepada fakir miskin. Ini yang kelihatannya sekilas, tapi ini serius kalau dicermati. Jadi panitia harus memastikan bahwa hewan korban yang dititipkan kepadanya itu korban sunnah atau korban wajib. Itu ada konsekuensinya. Kalau korban wajib, maka distribusi hewan kurban itu harus diberikan kepada fakir miskin saja. Bahkan yang berkorban pun nggak punya hak untuk mencicipi 1 kali pun. Itu. Nah, taunya gimana Pak kalau korban wajib sama korban sunnah? Nah, ya itu mungkin bisa jadi pertanyaan. Taunya gini, korban wajib itu apa? Korban yang basisnya berangkat dari nadar. Mungkin kamu pernah nadar, nanti kalau saya lulus kuliah, nanti pas kalau ini munakosah saya lulus, saya mau berkorban. Nah, itu korban wajib. Maka daging semua itu didistribusikan kepada fakir miskin. Bahkan panitia pun nggak punya hak untuk mencicipi. Kok panitia yang punya hewan yang nitip korban aja nggak boleh nyicipi. Itu di atas. Kalau korban sunnah ya sekedar ini kalau ditanya orang ini, oh ini kambing untuk apa? Ya insya Allah untuk korban saya besok. Jadi nah, paling amannya itu malah diajari oleh guru-guru kita. Jadi panitia nggak usah terlalu ceriwis. Kalau dititipi hewan korban ya udah terima aja, jangan tanya ini korban wajib atau korban sunnah. Nambah gawean dewi. Kemudian dicampur dagingnya, wah Anda harus membagi-bagi. Karena kalau kemudian ada daging korban wajib yang kemudian tidak terdistribusikan atau salah distribusi kepada orang yang nggak berhak, orang kaya, atau malah pembelinya ikut-ikut makan, maka itu harus diganti sesuai dengan porsi yang diambil. Siapa yang tekor? Panitia yang tekor. Maka harus betul-betul paham bahwa urusan ibadah itu harus tahu ilmu. Jangan sekali-kali mendahulukan suatu perkara kalau kita nggak tahu betul urusan atau aturan dari perkara itu. Itu nih. Jadi dari panitia itu harus hati-hati. Lah terus gimana? Ya minimal minta izin lah, minta izin kepada yang menitipkan kurbannya. Boleh nggak nanti sebagian mau dimasak? Kalau misalnya ada yang dimasak itu. Syukur lagi enak itu kalau ada cerita contoh kambing. Ternyata bukan untuk korban, kambing dititipkan disembelih tapi untuk keka, yaitu dimasak bareng-bareng nggak masalah. Biasanya kalau di kampung-kampung itu seperti itu, tidak semuanya itu korban. Ada yang nitip untuk keka, ada nitip untuk ya itu kalau udah siji atau enam yang nggak berstandar korban dan gimana panitia, itu malah lebih bagus lagi. Berarti sifatnya sedekah. Ya itu lebih bijak lagi itu. Biar nggak panitia terus kesel bebanan amanah, beberapa malah salah, tanggungan, wah gak enak. Itu gambarannya seperti itu. Baik. Ustaz, kita memasuki pertanyaan kelima nih. Kira-kira berkaitan dengan hikmah dari adanya ibadah berkorban itu sendiri, kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil Ustaz dari ibadah berkorban itu? Kalau ditanya tentang hikmah dari ibadah kurban itu, setidaknya 2. Satu yang untuk orientasi yang berkorban, pelajaran untuk orientasi yang berkorban, dan yang kedua untuk masyarakat. Untuk yang manfaat dan maslahat kepada yang berkorban adalah dengan segala aturan yang diberikan oleh syariat. Hewannya harus sehat betul, hewannya harus cukup umur. Di situ dituntut tentang maksimal dalam persembahan kepada Allah.
Beribadah itu harus orientasinya maksimal. Cari yang terbaik di sisi Allah. Jangan kalkulasi. Alas penting korban bapak ini dagingnya long letok kan di sini. Jadi wong mana mangan balong mangan kulit itu orang dagingnya itu enggak menghargai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dua ayat yang mungkin berbeda surat tapi ini ada titik-titik singgungnya. Di potongan ayat yang tadi cerita tentang Qabil Habil itu yang kemudian satu diterima oleh Allah, yang satu enggak diterima oleh Allah itu di potongan ayat terakhirnya itu Allah hanya menerima yang minal muttaqin. Di surat Al-Hajj juga sama pernyataannya jelas itu. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu pertama bahwa ibadah dan apapun yang kita persembahkan kepada Allah itu harus sesuai aturan. Karena takwa itu maknanya menjalankan aturan dan meninggalkan larangan. Harus ada aturan. Selain itu, takwa itu adalah kehati-hatian. Untuk apa? Kehati-hatian dalam menjaga ikhlasnya. Kehati-hatian dalam menjaga ketulusan dalam berkorban. Kasar bangga-banggaan, sapiku gede, sapiku cilik. Gak enak. Allah tidak memandang sapi besar kecilnya. Yang Allah pandang adalah ketulusanmu dalam berkorban. Itu yang pertama. Untuk masyarakat apa? Jelas, berkorban itu kalau suruh. Menyampaikan rasa bahagia, memberikan rasa bahagia, sukacita kepada saudara-saudara kita, terutama yang fuqara masakin, yang mungkin tidak pernah tiap hari untuk makan daging ini. Mohon maaf ini catatannya. Sering dan orang itu bermasalah hanya soal pembagian daging. Kalau mau hanya makan daging enak, daging korban itu tidak enak. Kenapa tahu? Karena waktu pal itu dus umur 2 tahun itu sangat waktu kabeh lho jangan. Sapi umur 2 tahun 3 tahun ngono gak entuk sak kresek geger. Kalau kita merasa kuat beli daging, mending jajan ning jopo malah. Jadi terkadang orang itu kemudian ini menjaga ketulusan itu. Jadi harus hati-hati betul. Jadi pembagian korban itu ada aturannya. Kayak lagi tadi, kalau itu korban wajib hanya diperuntukkan kepada fuqara masakin. Kalau itu korban sunnah dibagi 3. Yang punya hewan berkorban itu boleh mendapatkan 1/3. Itu sifatnya boleh itu dalam artian harus 1/3 itu enggak. Kalau bisa malah jangan banyak-banyak lah. Ya sementing tahu nyicipi tabarruk itu aja lah, tabarruk dengan itu. Kemudian 1/3 untuk fuqara masakin, 1/3 untuk saudara-saudara kita yang muslim yang mampu beli daging. Yo kali-kali nyenengki wong sugih parah dikek daging. Untuk dia pakai urusan itu yang harus dipahami. Berarti poin di sini adalah tentang keikhlasan ya kawan-kawan. Nah Ustadz, kita mungkin memasuki segmen terakhir yakni berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Mungkin dari Ustadz ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Dafa terkhusus bagi kami para santri. Spirit Dzulhijjah atau Idul Adha itu dua-duanya ini adalah warisan dari ajaran Nabiullah Ibrahim AS. Yang pertama kurban. Dan maka kemudian kenapa dalam fikih Syafi'i dikatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Ini agak aneh hukumnya. Sunnah muakkadah alal kifayah. Maksudnya adalah kesunahan yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dalam catatan riwayat Rasul tidak pernah absen untuk tidak berkurban di bulan Dzulhijjah. Rasul tidak pernah absen. Dan ini adalah amaliyah yang tidak hanya dianjurkan, tapi Rasul sendiri sering mengamalkan itu. Alal kifayah itu gimana? Alal kifayah itu dalam catatan jika ada satu keluarga itu punya kemampuan untuk berkorban, maka keluarga yang lainnya dalam struktur keluarga itu sudah terbebas dari hukum makruh. Kalau orang kaya, orang mampu nggak berkorban, satu keluarga itu akan hukum makruh. Nggak pantas lah. Mana daging bolak-balik tolong juta 500 atau 4 juta nggak kelar itu. Nah itu hukumnya makruh. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu. Itu yang terpenting. Itu menjadi kenapa penekanan itu. Yang kedua adalah haji.
Spirit haji itu sama dengan spirit kurban. Totalitas dalam penghambaan kepada Allah. Karena haji itu kalau dilihat, amaliyahnya itu hanya orang jalan-jalan. Dari Ka'bah. Tidak ada amaliyah rukun qauli yang wajib haji. Satu-satunya amalan ibadah yang hanya rukun fi'li itu ya hanya haji. Baca apapun terserah. Mau sholawatan doa ya sa'i jalan-jalan muter-muter. Bahkan di antara amaliyah haji itu ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf, ada mabit, menginap di Muzdalifah, ada malam jumrah dan seterusnya. Yang punya aturan agak rigid itu hanya tawaf. Apa itu? Harus suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar ketika tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Yang lainnya gak ada persyaratan itu. Lari, sa'i ya. Lari kecil dari Marwah ke Sofa ke Marwah dan seterusnya itu ambil ngentuk juga apa benar? Berarti tidak suci, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena dalam hukumnya tawaf itu dihukumi sholat. Dalam kapasitas hukumnya dihukumi sholat. Jadi dan itu totalitas penghambaan. Karena kalau pakai rasional nggak ketemu itu apa orang muter-muter, lari-lari, kemudian nongkrong di Arafah, kemudian nongkrong lagi di Muzdalifah, habis itu lempar-lempar gak jelas. Gak ada. Supaya tunduk, manut, bahwa itu bagian dari penghambaan diri kepada Allah. Karena apa? Untuk menunjukkan akal itu perlu dilawan seperti itu. Akal dan nafsu dan sebagainya. Banyak usaha. Haji itu dalam sisi orang yang paling paham itu gak enak risikonya. Modalnya sudah banyak. Ya, tidak ada modal uang lah, modal fisik. Pulang-pulang tuntutannya juga sulit. Haji mabrur itu sulit tuntutannya. 3 hal. Ifsa'us salam, it'amu ta'am, tibul kalam. Ifsa'us salam, jaga perdamaian. Jadi mulai haji kok nyurang ngambil tonggo gak mabrur haji ini. Jadi menjaga situasi masyarakat, kondisi diri, kejiwaan itu selalu damai. Dengan minimal dengan menyapa orang kalau ketemu. Itu PR itu. Kemudian it'amu ta'am, suka berderma, suka berbagi. Yang ketiga tibul kalam, itu omongan harus baik. Baik dari sisi cara ngomongnya dan baik dari sisi materi yang diomongkan. Terus modalnya akeh, risiko fisik, PR-nya akeh. Bedanya di situ dah. Kalau sholat selesai rukun sholat terima haji, saya keterimaannya nanti dulu. Baru kalau orang pikir kalau terlalu jauh pikiran haji, nggak tahu seragat ya tugasnya podo di sini. Joko omongan, harus berbagi dengan orang lain. Jadi tuntutannya itu maka kalau nggak ikhlas, kalkulasi wah saya udah habis sekian ini, nah itu ujiannya di sana. Dua-duanya adalah ujian tentang ketundukan dan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus istiqomah juga ya, Ustaz? Ya PR-nya orang haji itu. Semua diawasi foto-foto ya lah, enak. 3 hal ini orientasi sosial semua, dan itu fakta. Maka jangan hanya tergiur dengan apa itu yang hadis Rasul itu yang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang terkadang hanya dipotong titik, enggak. Hadis itu kalau dibaca dalam teksnya, dalam riwayatnya itu haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga. Kemudian ada riwayatnya bahwa wa ma huwa birrul hajj ya Rasulullah. Sahabat tanya itu, birrul hajj itu apa? Ya tadi 3 itu. Jadi kalau mikir, wah, urusan Joko omongan, bisa pelit, apa nih? Bisa ambil tonggo, ambil telur, ambil sopo cek, kayak suatu. Kemudian mikir sih, coba sisi. Karena apa nanti pulang-pulangnya tuntutannya lebih serius. Ada PR ya, Ustaz? Ada PR. Apalagi kaji sekolah ngonang ini. Jadi dua-duanya ini adalah bentuk dari bagaimana Nabi Ibrahim menjaga keistiqomahan untuk selalu tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mudah itu seperti Nabi Ibrahim. Pertama, loh, kasus ini kenapa Nabi Ibrahim menjadi spirit dalam Idul Adha atau Dhul Hijjah itu mengorbankan anaknya. Terus itu, peristiwanya kan itu. Sebelum itu apa? Meninggalkan Ismail di Mekah sendirian. Berat ya, Ustaz? Kalau nggak sabar, jadi Nabi Ibrahim. 2 itu. Peristiwa haji kan peristiwa apa? Mengenang tentang perjuangan istihajah yang ditinggal oleh suaminya. Ditanya alasannya apa? Karena Gusti Allah sing ngatur. Istihajah tak tunduk. Karena udah keluarga bayu.
nggak kuat. Itu satu. Kemudian peristiwa korban Ismail lagi bertemu yang pertama kali, karena dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ke Mekah setelah Nabi Ismail tinggal itu sempat 2 atau 3 kali. Itu baru pertama awal-awal datang mengunjungi nengok anaknya yang di Mekah, dapat mimpi untuk nyembelih. Lagi ketemu roh seger-seger anaknya, malah kau nyembelih. Tambah tuntutan lagi. Itu kalau nggak tabah, sabar, itu nggak kuat. Dan janji, bukan janji ya, tugas Haji Mabrur itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Orangnya itu suka damai, nggak bikin ribut. Berderma, ini jagonya Nabi Ibrahim itu ini. Tidak mau makan kalau nggak makan bareng orang. Bahkan dari riwayat sampai digulai orang-orang itu mau diajak makan itu. Jadi kaya dengan peternakan besar. Itu Nabi Ibrahim. Setiap hari itu pasti menyembelih kambing itu berapa. Itu sebenarnya Nabi Ibrahim semua. Jadi kalau mau momentum Idul Hijjah adalah momentum perayaan akan ketulusan, ketabahan, keikhlasan warga Ibrahim alaihissalam. Itu tidak ada yang lain kecuali itu, dan itu adalah warisan utama dalam risalah Nabi Muhammad. Bahkan beberapa kisah diceritakan kalau kamu ingin melihat wajah Ibrahim, ya seperti kasahibikum ya kan. Nabi bilang itu, ya seperti saya ini. Saya adalah wajah Ibrahim yang lain. Itu Rasul bilang seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan kita sampai di sini, dan teman-teman, di akhir segmen kali ini kami dari segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falaq Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Baik, tak lupa kami haturkan terima kasih banyak kepada Ustaz Tajuddin atas kesediaannya membagikan ilmu kita yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.